Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Pagi ini atau subuh ini, saya akan coba mengangkat tema masalah dari mana pelaku masuk ke dalam rumah TKP. Apakah dari pintu depan, ataukah dari pintu belakang, ataukah ada dari jalan lain? Nah, ini dia. Ini dia kita cermati pagi ini, ya, kita bahas pagi ini dari mana. Tentunya kita bisa mencerna ini dari beberapa keterangan dari pihak kepolisian. Mari kita sama-sama berpikir bersama, ya. Ada dua telapak kaki. Ada dua keterangan bahwa ada alas kaki, ya. Ada dua alas kaki yang berbeda. Pertanyaannya sekarang begini. Apakah itu yang ada di telapak kaki itu ada di mana? Pertanyaannya, ya. Apakah telapak kaki itu ada di setiap teras-teras yang ada di TKP? Ada berapa banyak itu bekas telapak kaki itu? Nah, tapi sebelum ke situ, kita harus yakinkan dulu, apakah ini berbentuk telapak kaki ataukah alas kaki, ya? Apakah telapak kaki? Berarti kalau telapak kaki tanpa alas kaki. Apakah itu adalah jejaknya adalah jejak alas kaki, yaitu sendal atau sepatu? Nah, itu kan bisa terlihat jelas di sana, ya. Bisa terlihat jelas. Telapak kaki kita bisa tahu, wah, bentuknya seperti itu. Kalau alas kaki, ya paling sepatu atau sendal. Itu juga bisa terlihat jelas seperti apa, ya. Nah, oke. Katakanlah kalau misalkan ini adalah alas kakinya, telapaknya adalah seperti alas kaki sepatu, ya. Karena kalau tidak salah saya dapat keterangan tuh waktu itu, pada saya dapat keterangan sudah lama, itu berbentuk alas kaki sepatu yang berbeda. Dan bentuknya seperti kayak sepatu boots gitu, ya. Sepatu boots. Nah, pertanyaannya kembali adalah begini. Kita untuk menentukan, ya. Untuk menentukan apakah ini dari pintu depan atau dari pintu belakang, ya. Oke. Kita kembali lagi keterangan ke belakang. Keterangan ke belakang kita lihat adalah adanya tamu yang berkunjung. Ada yang bilang dari setelah Pak Yosep pulang, ada yang katanya pada saat ada di situ Pak Yosep kemudian ada tamu yang berkunjung, ada juga yang informasinya jam 11 lebih, 5 orang, ya, terlihat dari yang naik motor katanya, ya. Nah, itu pun kan belum ada kepastian dari pihak kepolisian, ya, baru daripada saksi-saksi. Kita belum mendengar keterangan langsung dari pihak kepolisian. Nah, apakah benar apa tidak itu, ya, yang malam hari berkunjung ke rumah. Tetapi, baiklah. Kita kembali lagi ke jejak daripada alas kaki di sana. Yang katakanlah itu adalah berbentuk alas kaki sepatu. Kalau misalkan alas kaki sepatu, ya, apakah mungkin dari pintu depan? Selayaknya tamu pada saat masuk ke rumah, ya, jika memang ada tamu yang masuk ke rumah,
maka dia akan selayaknya membuka sepatu. Ya, selayaknya kalau tamu masuk ke dalam rumah, kemudian ngobrol di ruang tamu, maka dia akan membuka sepatu. Berarti satu sudah terbantahkan kalau lewat pintu depan. Oh, Fred, ini tidak bertamu. Ini kan dia punya kunci rumah, dia masuk langsung dari depan. Oke, kita lihat dari depan ya. Kita lihat dari depan. Kalau misalkan seperti itu perkiraannya, kita tidak bertamu, kita masuk, kita punya kunci depan, kita tidak diketahui tamu, jadi kita tidak berkunjung. Misalkan seperti itu ya, tidak bertamu, kita masuk aja gitu. Jadi pakai sepatu, nggak dibuka sepatunya, bisa jadi. Tetapi kita lihat sekarang, kita lihat dari alas kaki yang ada di tegel, itu ada alas kaki sepatu dan ada bekasnya di sana. Bekas, kalau ada bekas itu berarti ada sesuatu yang nempel di sepatu itu. Dan dia menempel di tegel berarti ada apa namanya? Ada bahan yang nempel di sepatu, kemudian nempel di tegel. Ya, apa itu? Nanti kita lihat lagi. Kalau dia dari depan, ya kalau pelaku itu masuk dari depan, kalau kita lihat di depan itu jalan raya. Masuk dari jalan raya langsung lewat tegel. Ya, lewat coran. Dari coran situ masuk ke garasi. Kalau misalkan langsung masuk ke dalam depan rumah, itu lantai. Kecil kemungkinan, kecil ya, tapi walaupun tergantung daripada suasana di sana. Apakah lagi hujan, apakah lagi becek, kita tidak tahu ya. Nah, kecil kemungkinan akan terlihat tapak alas kaki sepatu itu. Kenapa? Karena kalau runtutan dari depan itu adalah jalan raya, masuk ke dalam adalah coran tembok ya, coran semen, masuk ke rumah, lantai. Jadi kecil kemungkinan dari sepatu itu menempelkan semacam tanah atau oli, kan itu kan yang bahan-bahan yang bisa menempelkan dari alas sepatu. Kalau ditempelkan ke dinding atau tempelkan ke lantai, dia akan membekas ya. Kalau sepatu itu nempel di oli, maka pada saat masuk ke ke lantai, maka dia akan ada bekas di lantainya. Sama kalau alas sepatu itu misalkan nempel di tanah yang gembur, tanah yang agak sedikit dia gembur lah ya. Pada saat ditempel di lantai, maka akan ada bekasnya di sana. Ya. Jadi kembali lagi, kalau dari depan, katakanlah tadi kalau disampaikan bahwa dia tidak bertamu ya. Kalau bertamu sudah terbantahkan, karena dia pasti kalau masuk buka sepatu. Kalau dari depan, saya katakan tadi, katakanlah dia berhenti mobilnya atau motornya, kendaraannya jauh, tapi tetap dia melewati jalan aspal. Dari jalan aspal itu, dia masuk ke dalam rumah coran. Jadi tidak akan ada yang menempel. Kecil kemungkinan jejak daripada sepatunya nempel di lantai. Karena tidak ada bahan yang tadi saya sampaikan, tidak ada oli, tidak ada tanah yang ini. Nah, kalau misalkan sekarang di TKP itu ada dua jenis alas kaki yang berbeda, maka kita coba tarik kesimpulan, apakah pelaku masuk dari pintu belakang? Kalau kita lihat, pintu belakang adalah kebun. Kebun, di sana jelas banyak tanah. Dan kalau saya pernah lihat di belakang itu kontur dari tanah adalah tanah yang merah ya, tanah yang gembur. Maka ini asumsi saya sekali lagi ya, ini prediksi saya, analisa saya, kemungkinan pelaku masuk dari pintu belakang. Kenapa? Karena dia membawa
jejak daripada tanah tersebut. Tanah tersebut nempel di alas kaki sepatunya, kemudian terbawa masuk ke dalam, ya. Dia masuk ke dalam, kemudian nempellah di lantai, karena dia membawa tanah yang dari belakang TKP. Di tanah itu nempel di sepatunya, kemudian pada saat masuk nempel di lantai. Jadi ini prediksi saya masuk dari pintu belakang. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah baru prediksi dan analisa saya sehubungan dengan adanya dua alas kaki yang berbeda. Ya, dua alas kaki yang berbeda. Jadi kalau yang tadi kembali, kalau yang bertamu otomatis dia akan dibuka sepatunya. Kalau dari pintu depan, kecil kemungkinan ada bekas telapak alas kaki di dalam, karena di depan itu adalah tadi bersentuhan dengan, tidak ada sentuhan bahan-bahan seperti tanah, oli, dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan dari pintu belakang ada kemungkinan karena memang telapak di sana, telapak alas kaki yang akan membawa bahan tadi itu bahannya bahan tanah, sehingga nempel di alas kakinya, di alas kemudian nempellah di tempat TKP. Jadi ada kemungkinan pelakunya masuk dari pintu belakang dan tahu ada kuncinya. Pertanyaan sekarang begini. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi prediksi saya, kalau memang dia mempunyai kunci ya, kalau dia memang mempunyai kunci, maka ada kemungkinan kunci pintu belakang. Kalau saya menyatakan, saya terbantahkan kalau dari pintu depan. Nah, kalau sekarang pertanyaan ini, kalau tidak punya kunci, nah ini dia pertanyaannya, bagaimana kalau tidak punya kunci? Berarti dari mana masuknya kalau tidak punya kunci? Apakah dari atas? Dari atas genting, membuka genting, ya, kemudian masuk ke dalam para. Nah, itu tapi di luar ya, di luar di luar nalar saya itu. Kalau dia masuk dari genting, kemudian masuk ke dalam para, kemudian dia masuk ke dalam lubang para, ya, itu di luar nalar saya. Walaupun itu juga bisa jadi kemungkinan seperti itu, ya. Tergantung apakah di atas genting itu ada jejak tidak, kemudian di dalam para itu ada jejak tidak, jejak kaki itu. Nah, kalau misalkan ada jejak-jejak di atas, maka yang kunci pintu belakang akan terbantahkan lagi, ya. Tergantung daripada jejak kakinya itu ada di mana saja. Kalau hanya di lantai, kembali lagi ada kemungkinan di pintu belakang, ya. Tapi kalau tiba-tiba ada jejak lain, misalkan ada di genting di atas, kemudian di dalam para misalkan, ya, nah itu bisa jadi ada kemungkinan. Tapi nalar saya mengatakan kalau itu memang agak tidak mungkin, walaupun mungkin saja. Tergantung apakah ada tapak alas kakinya. Oke, demikian sahabat rekan sekalian, itu sekali lagi itulah asumsi saya, perkiraan saya atau analisa saya mengenai jejak daripada alas kaki yang akan mensinkronkan dengan dari mana pelaku masuk. Semoga bermanfaat. Demikian, kita selalu berdoa, semua masyarakat rakyat Indonesia berdoa agar sekiranya kasus ini cepat terungkap, dan selalu kita kasih dukungan kepada Polri Indonesia. Semoga cepat terkuak kasus ini, dan semoga Bapak Kapolri mendengar ini semua, sehingga instruksi dari Bapak Kapolri langsung, insya Allah akan dengan percepatan kasus ini akan terungkap. Ingat, kejahatan tidak ada yang sempurna. Allah Maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.